Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema keutamaan orang yang bangun di awal pagi. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Antara doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku siapa yang paling awal bangun paginya. Jadi siapa yang paling awal, dialah yang paling banyak dapat keberkahan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Setelah itu kita melangkah ke masjid. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Maka tadi kita pun sampai ke masjid, lalu kita melaksanakan idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai salat 2 rakaat, salat sunat tahiyatul masjid. Setiap kening yang kita tempelkan ke lantai-lantai masjid itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah. Insyaallah kita hari ini semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, maka annama shallal laila kullah, dia dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk berzikir mengingat Allah, tidak keluar masjid, hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai terbit matahari. Terbit matahari ini, subuh ini di Semarang jam 5:11. Ustaz tahu dari mana? Saya nanya google.com. Tidak boleh sholat saat terbit matahari, saat tergelincir matahari, saat tenggelam matahari. Karena itu disebut dengan waktu qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Saat matahari terbit, datang setan menghampiri. Nah, jadi waktu tanduk setan. Sampai qaida ramhin, setinggi tombak. Menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Jadi 5:11 tambah 5:12. Tambah 12 menit, lebih kurang 5:25. Kita sudah lewat waktu terlarang, sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah, sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Faka'annama kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi kita insyaallah subuh ini dapat pahala haji dan umrah. Hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan. Tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang mengamalkan hadis hasan. Lalu kemudian kita melaksanakannya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nanti ketika bapak ibu sholat sunat isyraq 2 rakaat, saat semuanya sholat, disitulah saya izin pulang. Mudah-mudahan amal kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, seperti dinding yang dilobangi, lalu di lubang itu ada cahaya. Tempat meletakkan lampu zaman dulu, sebelum ada lampu gantung, maka dinding ini dilobangi, mishkat namanya, diletakkan cahaya, lampu di sana. Al-misbahu fi zujajah, lampunya itu di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annahu kaukabun durriyun, seperti bintang yang bercahaya. Yuqadu min syajaratin, cahayanya itu dari kayu, dan kayunya itu yudhi, cahaya. La syarqiyah wala gharbiyah, cahayanya rata, tidak timur, tidak ke barat, sampai memenuhi semuanya. Ini semua adalah perumpamaan. Karena Tuhan bukan cahaya. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan nanti ketika malam berzikir, saya Ustaz Somad dalam zikir saya tadi malam jam 2, tiba-tiba saya lihat di kamar saya cahaya. Di mana cahayanya? Di tubuh istri saya. Itu bukan Tuhan. Istrimu sedang memeriksa handphonemu. Kalau kita sedang berzikir, lalu tiba-tiba kita dalam pejam mata nampak cahaya terang, lalu kata dia itu Tuhan, maka ma fatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Itulah pentingnya kita mengkaji tauhid. Maka disusunlah oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang disebut dengan sifat 20. Sifat 20 itu bukan batasan.
Kenapa Allah dikaji dalam sifat 20? Memangnya sifat Allah itu cuma 20? 20 itu bukan sifat batasan. 20 itu adalah sifat yang disusun ulama untuk melakukan fit and proper test terhadap Tuhan. Sekarang ini yang mau jadi Tuhan itu menurut survei ada 4.000. Semuanya mau jadi Tuhan. Bagaimana cara menyeleksinya? Mana yang lulus, mana tidak? Yaitu sifat 20 itu. Jadi kalau ada orang mengaku melihat Tuhan, Tuhannya itu kata dia cahaya terang benderang dia lihat tadi malam. Dan cahaya itu berkata, jangan sholat lagi. Karena kau sudah kuangkat menjadi wali. Bagaimana untuk menyatakan itu Tuhan atau tidak? Kembali pada sifat 20. Orang yang ngaji sifat 20 dengan satu sifat saja terbantahkan bahwa yang dia lihat itu bukan Tuhan. Dengan sifat apa? Wujud, qidam, baqa, kena pada pasal 4. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tidak sama dengan makhluk. Sedangkan cahaya adalah makhluk. Maka siapapun apapun yang sama dengan makhluk, maka dia bukan Allah SWT. Itu maka masjid-masjid kalau bisa minimal buat kajiannya 3. Pertama kajian tauhid, kedua kajian fikih, ketiga kajian akhlak. Yang lain-lain itu tambahan. Dalam sepekan tauhid sifat 20, kitab yang paling tipis matan Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham, syarah Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Ketika beliau mengajar itu lalu disusun oleh murid beliau Kiai Ihya. Maka kitab itu bagus sekali dari Jawa Timur, murid Sayyid Muhammad Alawi. Kalau mau di pondok-pondok dulu kami membaca disusun oleh Imam, kitab namanya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Al-Azhar pun mengkaji itu. Ini untuk menafikan orang. Lalu apa makna cahaya di situ? Cahaya adalah kiasan. Kenapa saya hari ini bisa membedakan ini orang, ini tiang, ini lampu, ini atap, ini dinding? Kalau ada orang mengatakan kita bisa melihat karena kita punya mata. Bukan. Kita bisa melihat bukan karena kita punya mata, tapi karena ada cahaya. Siapa yang mengatakan dia bisa melihat karena punya mata? Nanti malam jam 12 besok malam, matikan semua lampu ini, datang kemari, buka mata lebar-lebar. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita bisa melihat bukan karena mata, tapi karena kita dapat cahaya. Karena cahaya itulah yang bisa membedakan mana lampu, mana orang, mana tiang. Jadi, apa makna kiasan cahaya di situ? Artinya, ketika Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka dia seperti mendapatkan cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang batil, mana yang betul, mana yang betul, mana yang batil. Sekarang hampir tidak lagi bisa orang membedakan mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Walaupun batil, tapi karena disuarakan setiap hari menjadi betul. Yang betul dianggap batil, yang batil dianggap betul. Saking banyaknya orang gila sekarang. Orang waras ragu dengan kewarasannya. Ada orang waras masuk ke rumah sakit jiwa. Begitu ketemu di pintu satpam, kebetulan di samping satpam itu ada orang gila. Orang gila itu pertama nanya, Bapak sudah lama gila? Dia bilang, saya waras, kamu yang gila. Sampai ke dalam, lewat di lapangan, ketemu ramai orang gila, tepuk tangan. Orang gila, orang gila. Saya yang waras, kamu yang gila, kata orang waras. Sampai ke dalam, ketemu lagi sama orang gila, minta sebatang rokok. Dia bilang, orang gila punya mancis nggak? Kalau begini lama-lama saya yang jadi ragu. Siapa yang gila sebetulnya? Saking banyaknya orang gila, orang waras, ragu dengan kewarasannya. Maka kalau orang sudah punya kebenaran, kebenaran itu seperti cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membedakan antara hak dan batil.